Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para ustaz, para santri semuanya yang insyaallah kita senantiasa dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan pemberitahuan, pengumuman, nasihat, arahan kepada santri-santri yang insya Allah arahan ini cukup penting untuk diperhatikan karena ini menyangkut kesuksesan para santri di dalam menuntut ilmu. Siap mendengarkan dengan baik insyaallah? Insyaallah. Yang pertama, saat ini para santri dan para ustadz berada di tempat yang insyaallah diridhoi oleh Allah, yaitu di masjid, di madrasah, dalam suasana Al-Quran, didampingi dengan guru-guru agama yang insya Allah hafidhul Quran, hufadhul Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini pujian besar, kemuliaan besar yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Yang kedua, saat ini para santri didampingi oleh masyayikh dan ustadz. Di antaranya saya sendiri sebagai pengasuh pondok Al-Khalifah. Alhamdulillah, saya mengajarkan materi kitab Riyadhus Shalihin, hadis dan adab. Di sebelah kanan saya Syekh Abdullah Awad At-Tui. Beliau seorang hafiz Quran yang bersanad, yang sejak tahun kemarin memang beliau sudah mengajar di sini. Beliau datang dari Madinah Munawwarah. Saat menjelang Ramadan, beliau kembali dan jumpa dengan kita, jumpa dengan saya, jumpa dengan Ustaz Abdullah, jumpa dengan Ustaz Rian saat kita menunaikan ibadah umrah. Jumpa di mana? Di Madinah Munawwarah. Jumpa di mana? Di Makkah Mukarramah bersama beliau. Dan beliau kembali lagi ke pondok ini. Kenapa? Karena memang beliau menjadi guru tetap di sini. Kemudian di sebelahnya adalah Ustaz Abdullah Abu Bakar, paman saya. Beliau juga jebolan pesantren Gontor dan alhamdulillah sudah bertahun-tahun bersama kita di sini untuk mengawasi santri, menemani santri sebagai orang tua santri putra. Kemudian di sebelah kanan Ustaz Abdullah adalah Ustaz Fikri. Beliau juga seorang hafiz Quran dan sudah lulus kitab Daurah Tasawuf. Ijazahnya sudah saya lihat. Di sebelahnya juga Ustaz Zubair, Ustaz yang sudah menetap di sini bersama istrinya. Beliau juga lulusan pesantren dan juga hafiz Quran, alim dan hafiz. Beliau tinggal bersama istrinya dan istrinya mengajar di Pondok Tutu. Kemudian
sebelah kiri saya Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq ini juga seorang syekh dari Yaman, hafiz Quran dan juga alim. Orang tuanya Dr. Abdul Haq, sahabat saya. Beliau juga hafiz Quran dan alim. Datang dari Yaman dan sudah lama bersama kita di sini. Di sebelahnya lagi adalah Ustadz Hamdan. Ustadz Hamdan juga hafiz dan alim. Berasal dari Tegal dan beliau bersama kita di sini dan beliau sudah membawa istrinya bersama-sama. Beliau tinggal di Pondok Putra. Satu lagi adalah Ustadz Rian yang hari ini kurang sehat, izin. Beliau juga sudah lama berada di Pondok Putra, sudah bertahun-tahun. Beliau bersama istrinya juga di sini. Ya, insya Allah Ustadz ini senantiasa menemani santri. Dan kita sebagai pengasuh pondok tahu mana Ustadz yang layak kita pertahankan di sini dan mana Ustadz yang memang dia harus melanjutkan pendidikannya ke tempat lain. Karena Ustadz bujang, Ustadz muda, dia memang harus melanjutkan pendidikannya lagi. Dan itu semua berdasarkan musyawarah dan kontrak kerja dari awal. Jadi sebaiknya para santri dan juga para wali santri tidak perlu risau. Karena kita tahu mana yang baik untuk anak-anak kita. Kita tahu mana yang terbaik untuk para ustadz. Mana yang baik ustadz untuk dipertahankan di sini bersama keluarganya, dan mana ustadz yang memang harus melanjutkan belajar lagi. Seperti Ustadz Alfi dulu mengajar di sini. Namun ketika kontrak dengan saya, beliau sudah menyampaikan bahwa beliau akan melanjutkan belajar ke luar negeri, dan itu harus kita support, kita dukung kepergian dia, kita support. Karena apa? Dia melanjutkan pendidikannya kembali. Jadi yang tahu hal itu adalah saya, karena saya yang membuat kontrak dengan para ustadz. Seperti kontrak kita dengan Syekh Abdullah, kita datangkan, kita urus visanya. Syekh Muwaffaq, kita urus visanya. Semua itu yang tahu adalah kita. Santri insya Allah tenang, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kamu ditemani dengan para masyayikh, ditemani oleh para ustadz. Anak saya untuk mencari sosok guru seorang Yaman, dia berangkat ke Hadramaut dengan biaya yang cukup besar, dengan cuaca yang berbeda dari Indonesia, dengan kultur yang berbeda, dengan makanan yang berbeda, dengan mujahadah yang luar biasa. Kenapa? Untuk mencari sosok seorang guru yang asli dari Arab. Seorang guru yang punya sanad bersambung kepada Nabi SAW. Dan sosok guru tersebut alhamdulillah ada di pondok kita. Ini yang utama. Jadi santri dan wali santri tidak perlu risau. Anak-anak ini, santri-santri ini kita anggap seperti anak-anak kita. Insya Allah kita akan berikan yang terbaik untuk mereka. Tapi syaratnya satu, santri harus paham nilai seorang ulama, nilai seorang guru. Jangan sampai keberadaan syekh di sini yang cukup berharga, tapi kamu tidak tahu nilainya. Padahal orang dari mana-mana berbondong-bondong datang untuk mengambil sanad, untuk mengambil ijazah.
Para santri di sini tidak perlu datang kemana-mana karena syekhnya sudah ada di sini bersama kalian. Namun karena sebagian santri kurang paham, dia tidak mengerti nilai seorang syekh, sehingga santri tersebut kadang tidak memanfaatkan syekh dan guru tersebut sebaik-baiknya. Maka dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada anak-anakku, para santri semuanya, sebenarnya dengan jumlah santri yang ada saat ini sudah akur, sudah sepadan, sudah cukup dengan keberadaan guru-guru yang ada saat ini. Ditambah lagi Ustaz Hasan, yang insya Allah beliau juga masih menjadi guru tetap di sini dan akan mengajarkan kitab adab, taklim muta'alim. Nanti insya Allah sebentar lagi akan datang seorang guru sarjana dari Surabaya yang mengajarkan bahasa Arab kepada kita dan akan tinggal bersama kita di pondok ini. Namanya Ustadz Faruk. Keberadaan guru-guru ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Setiap guru ini punya kelebihan masing-masing. Para santri harus pandai-pandai memanfaatkan keberadaan kamu selama di pondok dengan istifadah kepada para guru yang ada di sini, dan coba dihindarkan sangka buruk, dihindarkan mencari-cari kesalahan, dihindarkan menyebarkan fitnah. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apabila seseorang datang membawa berita yang belum tentu berita itu benar, kamu tabayyun dulu. Kalau berita yang belum jelas itu ditelan mentah-mentah, maka kamu akan terkena fitnah. Kamu akan terkena kebodohan tersebut, dan itu nanti akan menjadi penyesalan yang panjang. Para santri tinggal konsentrasi belajar, tinggal sungguh-sungguh belajar. Saya sebagai pengasuh pondok bertanggung jawab di hadapan Allah untuk memikirkan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan atas pendidikan kamu, fasilitas kamu, dan makanan para santri dan para guru. Ini semua menjadi pikiran, menjadi amanah yang harus saya gunakan dengan sebaik-baik. Jadi para santri tidak perlu khawatir. Kenapa Pak Kiai gurunya kok ganti? Tidak usah khawatir. Dan itu bukan hak santri untuk mendikte kita. Kenapa? Karena yang tahu adalah kita, yang mengerti adalah kita. Kita memberikan yang terbaik untuk para santri dan para guru. Itu poinnya yang penting saya sampaikan, sehingga santri ini tidak punya pikiran yang aneh-aneh, sehingga dia malas belajar. Oh, kenapa ya Ustadz ini kok nggak balik lagi? Kok Pak Kiai mendatangkan guru yang lain? Saya kan sudah asik dengan Ustadz ini. Nah, itu salah. Innallaha ya'lamu
haitsu yab'atsu risalati. Allah itu maha tahu kepada siapa risalah ini dititipkan. Allah tahu. Allah turunkan Nabi Adam, Allah turunkan Nabi Nuh, Allah turunkan Nabi Ibrahim, Allah turunkan Nabi Musa, Allah turunkan Nabi Isa, Allah turunkan Nabi Muhammad. Allah maha tahu siapa yang akan diturunkan untuk umat dan siapa yang akan diambil dan diganti yang lain untuk kemaslahatan umat. Allah yang maha tahu. Maka insya Allah kita terus belajar dengan sungguh-sungguh, manfaatkan semaksimal mungkin keberadaan para ustadz ini untuk memberikan mutiara-mutiara kebaikan kepada kalian semua. Insya Allah santri yang tekun, santri yang ikhlas akan mendapatkan mutiara yang besar. Jangan kita yang memberikan syarat, saya mau 3 tahun saja, saya mau menitipkan anak saya 3 tahun saja. Yang penting saya mau tahu anak saya jadi hafiz Quran, anak saya bisa bahasa Arab, anak saya akhlaknya baik, anak saya punya adab yang bagus. Bukan begitu. Merubah karakter seorang santri tidak gampang. Memberikan pendidikan adab dan akhlak kepada santri ini perlu proses bertahap, dengan doa, dengan pendidikan, dengan suasana. Bukan bin salabin. Pondok bukan bengkel untuk memperbaiki sesuatu yang rusak juga. Tapi pondok pesantren adalah tempat suasana agama. Kita siapkan guru-guru, pendidik-pendidik, fasilitas. Dan jangan sekali-kali wali santri menganggap bahwa uang bulanan yang dikirim untuk pondok setiap bulan sudah cukup untuk keperluan hidup anaknya, keperluan pendidikan anaknya, keperluan asrama anaknya, keperluan makan dan minum anaknya, keperluan keamanan anaknya, keperluan obat-obatan anaknya. Jangan diukur dengan itu. Karena pendidikan Al-Quran ini tidak bisa diukur, tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Jangan sampai kita punya pikiran, saya sudah bayar, anak saya harus dapat makanan yang enak, anak saya harus dapat tempat yang bagus, anak saya harus dapat pendidikan yang utama, anak saya harus dapat keamanan, kesehatan yang cukup. Jangan. Kita semua adalah keluarga dan kita bekerja sama, kita ikhtiar, kita berusaha untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, didampingi dengan para ustaz, para masyaikh yang ada. Dan kita jangan lupa berdoa kepada Allah, karena yang merubah hati-hati anak-anak kita adalah Allah. Seorang nabi tidak bisa menjadikan anaknya soleh, seorang nabi tidak bisa menjadikan istrinya solehah. Itu semua hadiah dan karunia dari Allah. Maka wali santri juga harus berdoa kepada Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin, berjuang. Saya pagi-pagi sudah datang ke Pondok Putra, sholat subuh bersama para santri, ikut berzikir bersama para santri, ikut mengawasi dan mengontrol suasana dan keadaan pondok. Apa-apa yang menjadi kekurangan, saya berusaha untuk mencukupi. Apa-apa yang menjadi kesalahan, saya berusaha untuk membenarkan. Apa-apa yang menjadi keteledoran, saya berusaha untuk meluruskan. Supaya apa? Supaya ada peningkatan kebaikan. Dan insya Allah tidak lama lagi gedung baru Pondok Putra 3 lantai
sudah tahap finishing, dan mudah-mudahan itu nanti akan bisa dinikmati oleh para santri dan para ustadz semuanya. Allah Maha Kaya, Allah punya segala-galanya. Kita berikhtiar dan kita terus sangka baik kepada Allah. Wali santri juga harus sangka baik kepada pesantren. Insya Allah kita tidak punya niat yang buruk. Kita tidak ada niat untuk menyalahgunakan amanah sama sekali tidak, karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah selama santri sungguh-sungguh belajar dan selama santri sangka baik kepada guru dan pondok, selama santri tidak melanggar, maka dalam waktu dekat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, santri tersebut akan menjadi ulama rabbani, hafizul Quran yang berakhlak mulia. Mungkin itu saja sedikit arahan dari saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yang terbaik untuk kita semua, sehingga kita dapat menggunakan umur kita ini di jalan yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pengasuh pondok pesantren Al-Khalifah mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam perjalanan ini masih banyak kekurangan, dan kami siap mendengarkan usulan, masukan, saran dari santri dan wali santri untuk kebaikan kita bersama, karena pada hakikatnya kita adalah bersaudara. Ya, kita adalah bersaudara. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dan. Satu orang beriman dengan orang beriman yang lainnya seperti satu bangunan yang kokoh, yang mana satu dengan yang lain saling menguatkan. Pondok pesantren Al-Khalifah ini pondok takfir utamanya. Maka kamu para santri, kalau ingin mendapatkan manfaat yang besar dari pondok pesantren Al-Khalifah, sungguh-sungguh di dalam menghafal Al-Quran. Karena utamanya 60% pendidikan di sini adalah tahfidzul Quran. Makanya kita datangkan para syekh yang mengawal pendidikan Al-Quran, termasuk Syekh Abdullah Mahmud Fikri dari Mesir. Beliau juga masih menjadi guru di sini, dan beliau masih juga mengajar walaupun tidak setiap hari. Yang berada di sini setiap hari bersama para santri adalah Syekh Abdullah dan Syekh Muhammad. Insya Allah Allah berkahi kita semua, Allah istiqomahkan kita semua, sehingga kita berjalan terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.